Salam sehat, penuh semangat. Ketemu lagi dengan saya Coki Sitohang dalam program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hari ini saya merasakan situasi yang berbeda di studio. Dan saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa, kalau Anda punya cerita mengenai riwayat kesehatan yang nggak enak, tapi hari ini Anda sedang berjalan menuju pada tujuan kesembuhan, pemulihan, jangan kecil hati terhadap kondisi Anda. Bagikan cerita Anda kepada kami. Kirimkan riwayat kesehatanmu ke alamat yang muncul di layar sekarang dan kami akan mengundang Anda menjadi narasumber di program Go Healthy. Praktisi kesehatan yang bertugas pada hari ini adalah Mbak Pretisia Suvarli dan Mas Boyke Dian Nugraha. Apa kabar semua? Halo, Coki dan juga pemirsa. Hai. Salam sehat dan bahagia. Juga apresiasi kami atas kehadiran seseorang yang menginspirasi kita selama puluhan tahun di dunia pertelevisian nasional. Seseorang yang tidak pernah lepas dari dunia seni dan hiburan Indonesia. Mas Indra Bekti. Halo. Kakak Bekti. Oke, apa kabar? Baik dong. Kalau misalnya mungkin lagi nggak enak badan, Ini yang aku gua bisa nggak suka. gantiin Ini yang gua nggak sebentar. suka. Mumpung biru-biru. Ini yang gue Terima kasih ya waktumu. Sama-sama, terima kasih Ini ada banyak. Mbak Harum, Yes. adik terkasih. Apa kabar Mbak Harum? Baik, sehat Mas. Sehat ya. Saya sekarang dampingin terus Betul. Kak Bekti ya. Support dia terus. Pekerjaannya, perawatannya menuju kesembuhan sempurna. Betul, amin. Amin ya. Ya. Nanti kita ngobrol ya. Siap. Nanti kita ngobrol. Nah, sekarang kami juga perlu ingatkan pada pemirsa, episode Indra Bekti ini adalah episode spesial. Karena Go Healthy telah memproduksi 1000 episode di hari ini. Waduh, ini spesial banget. Episode ke-1000, Indra Bekti bintang tamunya nanti kita akan ngobrol. Tapi sebelumnya, banyak beredar di masyarakat tentang, ya suatu fakta ini benar apa enggak sih? Ini tuh benar apa salah sih? Gitu. Benar atau salah? Mari kita cek yang berikut ini. Yang pertama adalah, begadang menyebabkan stroke. Mbak Preti, Mas Boyke, ini kan omongannya orang awam ya. Kamu begadang, kena stroke loh kamu nanti. Benar atau salah? Tapi sebelum aku jawab, saya mau tanya dulu nih sama Ya. Mas Bekti. Yes, Gimana menurut Mas Bekti jawabannya? betul. Karena ya kalau boleh dibilang begadangnya cukup intens waktu kemarin sebelum terkena stroke itu gitu ya. Pulangnya tuh pagi jam 1, jam 2 pagi terus udah gitu tidur sebentar, pulang ke rumah cuma sebentar. Habis itu pagi udah harus siaran pagi. Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah begadang dapat menyebabkan stroke, ini bisa benar. Kenapa bisa benar? Karena dengan begadang atau kurang tidur ini bisa meningkatkan resiko pemicu komplikasi seperti stroke. Karena ketika seseorang mengalami kekurangan tidur, tubuh kita ini akan mengalami stres fisik. Stres fisik inilah yang nantinya akan mengakibatkan tubuh menghasilkan hormon-hormon stres. Iya. Seperti kortisol, noradrenalin, atau adrenalinnya akhirnya mengakibatkan kerja jantung meningkat, pengentalan darah, tensi meningkat. Yang nantinya kalau misalkan tidak diatasi segera, ya berujung pada komplikasi seperti stroke. Terima kasih untuk penjelasannya. Apakah begadang menyebabkan stroke? Benar. Jadi mulai sekarang tolong diwaspadai. Benar atau salah? Yang kedua, stroke sudah pasti mengalami kelumpuhan. Benar atau salah menurut Bekti? Aku mengalaminya sendiri itu ya ini salah ya. Karena lihat aku saat ini sehat dan maksudnya nggak ada mungkin ada sesuatu yang mungkin cacat gitu atau jadi Pelo mungkin misalnya. pelo apa jadi minggir gini gitu ya terus tangannya nggak bisa digerakkan segala macam. Alhamdulillahnya mungkin ini aku diselamatkan di golden period ya gitu istilahnya ya. Terus aku langsung ada tindakan medis itu sendiri gitu sehingga ya alhamdulillah Mas Mbak itu seperti sekarang ini apa yang dilihat sekarang ini aku ya seperti orang lainnya gitu ya normal ya gitu. Setelah pasca stroke di kepala waktu itu. Itu pendapatnya Bekti karena menurut pengalaman beliau. Bagaimana tanggapan praktisi? Jadi sebenarnya stroke itu tergantung daripada cepat lambatnya kita menangani. Nah, mengenai kelumpuhan itu juga sangat tergantung daripada lokasi dan jenis daripada stroke itu sendiri. Ya, kalau memang lokasinya di sebelah kiri, misalnya terjadi perdarahan, pecah pembuluh darah atau penyumbatan di sana, maka dia akan ke sebelah kanan. Atau kalau di batang otak, ya terjadi gangguan-gangguan yang lain seperti gangguan pernafasan dan sebagainya. Jadi jelas ya bahwa ini adalah salah. Ya, bahwa stroke
kadang-kadang juga orang seringkali sudah memberikan tanda-tanda awal yang tidak diwaspadai. Seperti misalnya sudah mulai ada sebentar saja yang disebut dengan TIA. Ya, misalnya tiba-tiba nggak sadar sebentar, tapi kembali lagi. Nah, itu juga biasanya akibat daripada stroke yang ringan. Jadi stroke sudah pasti mengalami kelumpuhan adalah pernyataan yang salah. Kita sudah dengar penjelasannya dan ini menjadikan sebuah pengetahuan untuk kita, kekuatan, bahkan motivasi untuk kita selalu menampilkan gaya hidup sehat. Mari kita belajar dari kisah Indra Bekti. Inilah narasumber kami kali ini dan kita cek profilnya. Indra Bekti. Serangan stroke yang menimpanya pada Desember 2022 lalu tak membuatnya patah semangat untuk bisa kembali produktif. Seperti yang kita tahu, Indra Bekti mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak. Beruntung, dampak dari kejadian ini tak membuat sebagian anggota tubuhnya mengalami kelemahan. Diketahui, sebelum terkena serangan stroke, Indra Bekti memang sudah memiliki riwayat hipertensi. Indra Bekti pun mengaku tekanan darahnya paling tinggi pernah mencapai angka 180-an. Diduga hal ini karena pola hidupnya yang kurang istirahat dan juga faktor stres. Dampak dari serangan stroke ini pun sempat membuat kedua matanya mengalami gangguan penglihatan. Indra Bekti pun berharap dirinya bisa kembali sehat dan dapat produktif seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat dan bugar. Selamat datang kembali di dunia hiburan yang membesarkan Bu. Tapi tentu masih ada beberapa kendala ya. Dalam kondisi tubuhmu sekarang. Nah, apa yang masih dikejar sama Bekti supaya cepat pulih? Alhamdulillahnya kemarin itu sempat mata ya Rum ya. Jadi kita tidak kalau ngobrol sama orang atau apa tuh suka nggak kelihatan ininya ya, mukanya sama matanya. Waktu itu sempat seperti itu waktu mata yang sebelah kanan ini belum dioperasi ya. Jadi sekarang sudah dioperasi? Darah. Sekarang sudah dioperasi. Jadi sekarang sudah bisa melihat secara jelas. Yang paling suka terjadi itu adalah masih pusing. Ya. Masih itu. cepet Pusing, capek gitu. mual kadang kalau udah terlalu saking nyut-nyutannya dia suka mual. Suka mual ya. Tensi sama kolesterolnya gimana? 134/83 atau mungkin bahkan kalau lagi bisa sampai 160 pernah per 93. Ini yang mesti Mbak Harum bantu juga untuk kendalikan. Itu harus ingetin dikendalikan banget loh. Mas Boyke, kita cek sebentar. Inilah hasil dari pengecekan tersebut tadi. Ini kolesterolnya. Iya, Mbak Preti? 245 berarti itu masih di atas normal. Karena normalnya di bawah 200. Kasih makan apa sih Rom? Gue bisa segitu. Itu dia. Jangan salah-salahin Itu makan. dia. Itulah. Tapi yang jelas dengan adanya kondisi begini, jadi seperti tadi penyakit itu tidak ujuk-ujuk tensinya 180, ujuk-ujuk kolesterolnya 245. Jadi pemirsa juga mesti sadar bahwa apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, aktivitas apa selama ini itu menumpuk, akhirnya terjadilah yang disebut dengan pengentalan darah, jadilah gangguan-gangguan pembuluh darah yang menimbulkan hipertensi, dan akibatnya kalau tidak ditangani dengan baik terjadi stroke. Alhamdulillah Mas Bekti masih bisa tertolong karena golden period. Tetapi kebanyakan, sekali lagi di pemirsa, kebanyakan orang-orang itu datang dalam kondisi terlambat. Tensi masih tinggi loh. Yuk kita cek sebentar. Ini tensinya ada di angka 136/83. Jadi 136/83 memang bukan berada dalam kategori hipertensi, tapi itu masuk ke dalam kategori prehipertensi. Kalau misalkan bisa lebih diturunin lagi, dijaga terkendali di 120/80. Pertanyaannya kenapa? Padahal kan 130/80 kan normal. Mungkin pemirsa di rumah juga banyak nih mengalami demikian. Kenapa kita harus jaga stabil di antara 120/80? Ada beberapa faktor stres yang mengakibatkan lonjakan tekanan darah. Nah, yang perlu lebih diwaspadai lagi adalah ketika pemirsa di rumah mengalami kekurangan tidur di malam hari atau memiliki kebiasaan begadang, maka di pagi harinya bisa terjadi morning surge. Apa sih itu morning surge? Jadi morning surge merupakan sebuah keadaan di mana tekanan darah meningkat di pagi hari. Dan hal tersebut dapat menjadi pertanda bahwa sebenarnya sudah ada organ vital Anda yang mengalami kerusakan. Nah, tidak jarang apabila pemirsa di rumah memang sudah memiliki hipertensi dan tekanan darah yang tidak terkendali, ditambah lagi nih begadang, kurang tidur, besok paginya morning surge, terjadi komplikasi. Sering banget kita sebut dengan serangan fajar, di mana pada saat pagi hari
Seseorang setelah terbangun mengalami serangan stroke, serangan jantung. Nah, ini semua tuh dipengaruhi juga dengan kuantitas dan kualitas tidur kita. Jadi buat pemirsa di rumah, hilangkan kebiasaan begadang agar tidur kita tercukupi dan juga kualitas hidup kita semakin lebih baik. Olahraga udah mulai kan? Mulai jalan Jadi pagi-pagi ya. baru keluar rumah karena kita Ya. kan berusaha untuk seenggaknya dia ada aktivitas bergerak gitu, nggak cuma di Oke, kamar aja alhamdulillah lah. gitu. Tapi baru Terus? 5 menit, Heeh. udah yuk ke atas yuk. Nah, yuk kan Nah, 5 menit lima olahraga menit yang masih sangat kurang sih, kurang, ya, Bekti. maksudnya. 30 menit dong Iya. olahraga. Jalan Pulang dulu ya, Pak. Iya, iya. Hati-hati di jalan ya, Bekti. Dimarahin Terima mulu kasih. di sini aja. Terima kasih udah datang ya. Makasih. Ini bukan Dimarahin dimarahin, itu karena sayang. kita sayang. Kita semua kenal ada dia dari dulu. bukan dimarahin ya, lebih Lebih dimarahin dinasihatin. ya. Iya, benar. Diingatkan. Tapi Mas Boyke, tadi saya kepikiran tadi yang Bekti bilang. Bekti kan sempat nanya, bisa nggak keulang lagi? Terus, bisa. Itu yang paling kita Bisa. tahu. tolong kasih saran, kasih tips dulu, singkat dulu sekarang ini, apa yang mesti lakukan dan supaya ini menjadi kekuatan juga bagi tim dokter yang menangani dia. Jadi pemirsa, agar tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh Mas Bekti. Jadi kita jalankan 4 pola hidup sehat dan lengkapi dengan teknologi laser yang memang khusus untuk darah. Dan yang terutama buat mereka juga yang sudah seperti Mas Bekti ini terserang stroke, jangan sampai stroke-nya berulang. Oleh karena itu, sekali lagi jangan lupa untuk melengkapi pola hidup sehat kita dengan teknologi laser. Melengkapi tips-tips dari Mas Boyke khususnya untuk Mas Bekti ini. Tidur itu minimal 7 jam di malam hari. Wajib, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Makan, jaga, pantang. Gampang ingatnya 3G. Gula, goreng, garam. Tapi kadang kan kita mesti sadar ya, mungkin banyak profesional di luar sana juga yang kalau mau menjelaskan 4 pilar pola hidup sehat secara sempurna ini kok kayaknya sulit banget. Ya kan? Pasti ada waktu di mana kita bisa terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Nah, kita backup dengan teknologi. Teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan juga tentunya nih khususnya cocok banget buat Mas Bekti. Bisa meningkatkan kualitas tidurnya Mas Bekti. Pemirsa, apa yang dialami oleh Indra Bekti menjadi pengingat bagi Anda dan saya agar selalu menjaga, bahkan harus mampu meningkatkan kesehatan tubuh supaya terhindar dari stroke. Maka dari itu, jagalah pola hidup Anda. Konsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, kemudian lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Alat kesehatan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Eculaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan apapun, alangkah lebih baiknya jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Dan jadikan Eculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Silakan hubungi nomor yang muncul di layar saat ini. Nanti tim call center kami siap untuk membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produk ini, termasuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya. Dan jika Anda sudah memiliki produk dokter laser ataupun Eculaser, silahkan loh. Kalau Anda mau berkonsultasi dengan dokter kami akan fasilitasi. Namun ingat pemirsa, bahwa produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eculaser dari GoGo Mall. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bulan Desember itu tahun 2022, tentu kita semua terkejut ketika mendengar berita bahwa Indra Bekti kena stroke. Pulang siaran dari radio, kemudian bukan pulang malah, pada saat masih siaran. Iya, kemudian terjadilah hal ini dan stroke ini terjadi persis di tanggal hari jadi kelahirannya. Justru di hari ulang tahun kamu kena stroke.
Itu. Ini Ingat nggak kejadian itu? aku nggak ingat. Lost memory. Lost memory itu. Nggak, terakhir yang kamu lagi lakukan tuh apa, Bekti? Kan siaran pagi jam 6 sampai jam 10 itu. Tapi jam 7 sampai jam 8 itu pokoknya aku pamit mau ke kamar mandi. Mau buang air besar gitu kan. Terus ya udah. Nah biasanya aku 2 menit, 3 menit tuh udah harus balik lagi karena harus siaran lagi. Tapi kok ini nggak balik-balik ya ke tempat siaran gitu. Menurut siapa produser aku gitu ya. Nah terus akhirnya dia cek kamar mandi, coba dicek kamar mandi. Dan ternyata ditemukanlah aku sedang nyender. Karena di kamar mandi itu memang ada tembok di sini. Terus aku nyender. Kondisinya memang pada saat ABC lagi buang air besar. Tapi memang nggak seperti di berita yang bilang jatuh atau apa. Tapi emang puji Tuhan, maksudnya alhamdulillah dia memang lagi nyender aja gitu. Terus langsung ya dari tim aku sampai udah nyebokin dan segala dibersihkan langsung. Tapi alhamdulillah satu langsung dibawa ke Abdi Waluyo. Sekarang yang baru melihat dari kakak terkasih, perubahan-perubahan pasca stroke secara pribadi, karakter. Agak sedikit emosional. Nggak sabaran. Iya, nggak sabaran juga. Terus memang secara semangatnya juga menurun gitu. Kita pernah mengundang juga ya beberapa penderita stroke itu memang ada yang tiba-tiba lagi ngobrol begini nangis di depan kamera, ada yang tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Nah, ya untung nggak sampai seperti itu ya, tetapi ya pemirsa yang harus tahu adalah bahwa stroke menghancurkan kehidupan seseorang. Menjadi tanggung jawab kitalah sebenarnya untuk menjaga supaya darah kita tidak kental, pembuluh darah kita tidak kaku, tekanan darah kita tetap terkontrol. Buat Mas Bekti jangan sampai terjadi stroke berulang. Kalau sampai stroke berulang, mohon maaf, game. Saya ngomong keras ya pemirsa sama dia, ya keras itu memang penting, tapi kali ini keras dalam hal bahwa kita harus menjaga kesehatan. Yang namanya stroke itu kehilangan harga diri, ya kan? Betul. Kehilangan segalanya, pekerjaan juga hilang. Kemudian emosional berubah, ya. Kemudian yang paling menyedihkan adalah kita menjadi tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, sebelum hal ini terjadi kepada diri kita semua, pemirsa, sekali lagi, yuk lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi yang memang bisa membantu mengatasi kekentalan darah. Karena kekentalan darah itu semua orang terjadi loh. Makin tua, darah kita makin kental. Polusi, rokok di sekitar tempat kita kerja, nggak bisa kita hindari. Hormon karena kita turun, nggak bisa kita hindari. Oleh karena itu, satu-satunya cara tetap di jalur pola hidup sehat dan bantu dengan teknologi. Kok bisa membantu? Ya, kekentalan darahnya bisa dibantu. Teknologi laser itu bisa membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Penempelan keping-keping darah bisa dicegah. Yang sudah menempel bisa diuraikan. Kemudian pembuluh darah kaku yang mengakibatkan hipertensi, dia bisa dilemaskan kembali dan diaktifkannya nitric oxide yang semakin menua, semakin berkurang. Sehingga pembuluh darah melebar, tekanan darahnya juga bisa turun. Lengkap sekali. Lengkap sekali itu ya. Betul, betul itu yang terjadi. Intinya adalah kita nggak mau sampai Mas Bekti mengalami stroke berulang. Jadi kita akan fokus terhadap demikian. Mungkin buat pemirsa di rumah yang belum terkena stroke, fokus cegah stroke sedini mungkin. Sebelum jauh saya menjelaskan mengenai teknologi laser, saya ingin memberitahukan kepada Mas Bekti dan pemirsa di rumah, sebenarnya stroke itu seperti apa sih? Jadi stroke itu merupakan gangguan pembuluh darah yang ada di otak. Ya, ada 2 gangguan yang bisa terjadi. Yang pertama bisa ada sumbatan. Ya, ini kita lihat pembuluh darah, lalu di sini ada sumbatannya. Lalu yang kedua, bisa pecah pembuluh darah yang dialami oleh Mas Bekti. Terkadang ada beberapa kasus pecah pembuluh darah ini diikuti juga dengan sumbatan pembuluh darah. Dan juga kebalikannya demikian. Di sini saya punya gambaran darah yang aliran darahnya ini normal dan aliran darahnya tidak normal. Kalau yang normal itu dia terpisah satu dengan yang lainnya. Jalannya enak kan Mas Bekti, lihatnya lancar. Betul. Nah, sedangkan yang kalau tidak normal ini macet, kental begitu, tidak normal. Apa iya bisa lewat? Nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Aliran nutrisi dan oksigen ini tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menggunakan teknologi laser, kualitas darah, kualitas pembuluh darah diperbaiki. Selain itu, metabolisme sel tubuh kita juga dibantu ditingkatkan dan dioptimalkan kembali. Dengan menggunakan teknologi laser, metabolisme yang meningkat, apa yang terjadi? Energi kita meningkat. Nah, energi yang meningkat ini Mas Bekti bisa manfaatkan untuk olahraga dan latihan fisik. Lalu di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Teknologi laser ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidurnya Mas Bekti dan pemirsa di rumah. Kenapa? Karena teknologi laser ini membantu
tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin secara optimal. Hormon melatonin ini dikenal sebagai hormon rileks dan hormon tidur. Jadi biasanya ya secara normal, secara alamiah tubuh kita ini akan memproduksi hormon melatonin terutama ketika malam hari. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser di malam hari, maka tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Tidur yang lebih nyenyak pas waktu bangun terasanya lebih segar. Betul. Nah, tadi teknologi laser kan digunakan pada area pergelangan tangan. Ini juga ada ekstensinya bisa digunakan secara intranasal. Itu dia mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi dan manfaat yang sudah tadi saya jelaskan, terutama pada pembuluh darah di area kepala. Jadi nitrik oksidnya lebih optimal lagi di area kepala, membantu membuka pembuluh darah kecil di area kepala, membantu menguraikan gumpalan darah, dan juga mencegah penempelan keping-keping sel darah. Alhasilnya apa? Kualitas darahnya terjaga tetap dengan baik, kualitas pembuluh darahnya tetap terjaga dengan baik. Nantinya bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke. Dan buat yang belum menderita stroke juga boleh ikut menggunakan karena tetap pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi Mbak Arum, ya sebagai pendamping stroke saya mengerti sekali. Stresnya itu pasti tinggi. Mbak Arum harus menjaga kesehatan juga. Iya. Harus menggunakan teknologi laser juga. Mantap ya, Mantap. ya. Ini ada contoh masyarakat Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya dengan kualitas kesehatan yang meningkat. Kita cek. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Kalau ada orang dulu yang pernah kena stroke, pernah kondisi tubuhnya buruk, begitu sulitnya untuk berjalan, berpikir, tapi tidak hari ini, karena banyak kemajuan yang mereka sudah alami. Betul Mbak Preti? Mas Ya. Boyke? Ini salah satu teman kita, satu profesi Iya. juga Mas Bekti. Iya. Mas Ibnu. Beberapa orang yang tadinya lemah secara otot, bahkan kalau Mas Bekti kan memang nggak lemah secara otot ya. Nggak. Tapi ini saya memberi contoh saja bagaimana mereka sudah menuju kepada kehidupan normal. Orang-orang yang bergerak kembali, ya karena ada keinginan untuk sembuh. Ada perubahan pola hidup, ada nasihat dari praktisi kesehatan, bahkan dokter yang menanganinya didengarkan baik-baik, dilakukan. Dan menggunakan teknologi laser dalam pendampingan, sehingga hasil itu terlihat. Jadi Iya. satu kuncinya semangat. Iya. Yakin Betul. akan kembali seperti semula. Yes. Oke? Oke. You Oke, know. mereka bisa berarti Mas Bekti lebih bisa. Siap. Wah, apa doa dan harapanmu? Supaya kami bisa terus mendukungmu dalam doa. Ceritakan, apa harapanmu? Ya, saya tentunya di sini bersyukur banget saya diundang oleh Go Healthy saat ini dan belajar banyak dari banyak orang yang tadi saya lihat semangatnya begitu luar biasa. Saya melihat bahwa saya dibantu dengan informasi yang begitu luar biasa yang ada teknologi laser ini yang memang ternyata begitu bermanfaat ya buat kita, nggak hanya kita yang udah terkena stroke tapi yang jangan sampai kena ya. Mudah-mudahan Ya. sih siapapun bisa juga mendapatkan teknologi ini gitu. Sebuah alat yang bisa memberikan apa ya kualitas hidup yang lebih baik. Kami dari Go Healthy ingin memberikan dukungan kepada seorang Indra Bekti supaya upaya pemulihannya menjadi lebih sempurna dengan kehadiran teknologi laser dari produk yang terbaik. Izinkan tim Go Healthy mendukungmu dengan teknologi laser. Terima kasih banyak ini Go Healthy. Terima kasih banyak untuk GoGo Mall. Luar biasa sekali, ini merupakan apa ya, hadiah yang bermanfaat banget ya Rum ya. Untuk kita sekeluarga pastinya tentunya, untuk kita biar tetap sehat, biar tetap terus bisa bekerja dengan baik. Betul. Dan kualitas hidup yang baik. Ya. Inilah Hadiah. merupakan hadiah yang luar biasa buat kami sekeluarga. Kami terima kasih sama Kami Kak Bekti terima buat- kasih untuk GoGo Mall, terima kasih Go Healthy. No, we thank you. We thank you. Kami yang berterima kasih. Karena Bekti sudah menyetel standar seorang laki-laki dengan talenta, menghibur, memberikan inspirasi, dengan kecakapan berbicara, penampilan yang baik. Dan jadilah teladan bagi banyak orang.
Semangat yang penting ya. Semangat ya kakak. Siap. Semangat ya Ayo kakak ya. semangat. Keren. Terima kasih Keren. banyak. Panjang lebar kami sudah berbincang dengan Mas Bekti mengenai stroke yang dialaminya. Penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan dengan mulai mengubah pola hidup ke mode pola hidup sehat. Dan lengkapi upaya tersebut dengan penggunaan dokter laser ataupun Equulaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tersebut segera teratasi dan Anda terhindar dari komplikasi seperti stroke dan lain sebagainya. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan, alangkah lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sesegera mungkin sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan Equulaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya pemirsa? Ini caranya. Hubungi dulu nomor yang ada di layar. Tim call center kami siap membimbing Anda. Dan pada saatnya nanti Anda boleh berkonsultasi dengan dokter kami jika Anda membutuhkan nasihat. Ingat baik-baik pemirsa, produk dokter laser dan Equulaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equulaser dari Gogomol. Dan kalimat yang selalu diingatkan oleh kami kepada Anda adalah bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Jadi, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya.